Ya, bicara tentang perbedaan ya, damai sejahtera dunia dan damai sejahtera dari Allah ya. Sebenarnya kalau kita melihat mm, pengertian tadi ya tentang damai sejahtera yaitu keselamatan ya, selamat begitu. Ya, dari pengertian itu saja selamat ini kan bukan selamat yang biasa-biasa, tapi selamat yang bicara tentang kehidupan kekal ya. Jadi sebenarnya bagi orang fasik itu tidak ada damai sejahtera ya. Apa yang mereka rasa damai sejahtera itu sebenarnya hanya damai sejahtera semu atau damai sejahtera palsu. Ya. Makanya Yesaya 48 ayat 22 katakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Ya. Nah, kalau demikian, sesungguhnya apa yang mereka pikir damai sejahtera sebenarnya itu bukan damai sejahtera. Ya. Jadi em, secara detail kita bisa melihat beberapa perbedaan. Yang pertama kualitas. Ya. Damai sejahtera yang dari Allah itu merupakan simbol kehadiran Allah dalam hati manusia. Ya, Alkitab menggambarkan Allah itu adalah pribadi damai sejahtera. Dia bukan sekedar sumber, tapi dia adalah sang damai itu. Ya. Efesus 2 ayat 14 dia bilang, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya. Dialah damai sejahtera. Dia bukan sekedar sumber, tapi dialah dalam damai sejahtera. 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu dan seterusnya. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi ini bukan sekedar damai sejahtera, tapi ini Kristus yang memerintah dalam hati kita. Ya. Itu jadi secara kualitas bicara tentang damai sejahtera, mungkinkah orang bisa merasakan damai sejahtera kalau mereka tidak percaya kepada Kristus? Tidak mungkin. Karena Allah lah sumber damai sejahtera itu. Dan ketika orang merasakan damai sejahtera yang sejati, itu sama dengan syaratnya dia harus percaya. Dan Kristus tinggal di dalam hatinya. Baru dia bisa rasa damai sejahtera. Tanpa Kristus tinggal di sana, dia tidak mungkin bisa rasa damai sejahtera. Itu yang pertama. Lalu kemudian sumber, dari sisi sumber. Damai sejahtera sejati itu bersumber dari Tuhan. Sedangkan damai sejahtera palsu itu dari iblis. Ya. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Jadi Tuhan yang menyediakan. Ya. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Jadi dari sisi sumber damai sejahtera sejati itu dari Allah. Tapi yang bukan damai sejahtera itu ya mereka rasa itu damai sejahtera, tapi sejatinya bukan. Lalu kemudian yang ketiga syarat. Ya. Damai sejahtera dari Allah bisa terjadi jika ada kekudusan ya dan kebenaran. Jika ada kekudusan dan kebenaran. Sedangkan damai sejahtera dunia, walaupun seseorang hidup dalam dosa, bisa saja dia merasa baik-baik saja. Ya. Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi di mana ada kebenaran, baru ada damai sejahtera. Kalau orang tidak benar, tidak mungkin ada damai sejahtera. Ya. Yang keempat, akibat. Ya. Damai sejahtera dari Allah itu akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Karena ini bicara tentang kepastian keselamatan. Tapi damai sejahtera dari dunia hanya menyediakan ketenangan semu dan sementara. Ya, Yesaya 32 ayat 17 di sana dikatakan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. 2 Tesalonika 3 ayat 16 dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera yang terus menerus dalam segala hal, terus menerus dalam segala hal. Jadi tidak hilang oleh karena situasi, ya, kondisi. Ya, kita bisa merasakan justru dalam situasi-situasi damai sejahtera Tuhan itu menguatkan kita dalam situasi-situasi sulit. Ya, dalam situasi-situasi tertekan, dalam situasi-situasi yang berat sekalipun, kita tetap mampu merasakan damai sejahtera Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mengaruniakan damai sejahtera itu terus-menerus dan dalam segala hal. Ya, saya rasa itu perbedaan antara damai sejahtera sejati dan yang bukan damai sejahtera atau dikira damai sejahtera tapi sejatinya bukan. Ya.